Oh, itu ayat 22 ya? Ya, baik, sekarang ayat 23 Bu ya. Iya. Insya Allah ini dapatnya banyak, soalnya kajian-kajian nggak terlalu banyak Bu ya. Baik Ibu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man kafara fala yazunka kufru ilaina marji'uhum fayunabbi'uhum bima amilu innallaha alimun bidatis sudur. Baik Ibu. Dan barang siapa kafir Bu ya, maka kafiran itu jangan menyedihkan engkau. Jadi orang-orang musyrikin Quraisy itu Ibu ya, tidak mau menerima dakwahnya dari Rasulullah Bu ya. Padahal kan mereka paham ini ya Bu, paham bahasanya ya. Kita yang nggak paham bahasanya, alhamdulillah mau mempelajari Bu ya. Mereka paham bahasanya, kan bahasa Arab Bu ya, kan Al-Quran itu bahasa Arab Bu ya. Mereka paham dengan bahasanya, tapi mereka menolak Bu ya. Mereka menolak. Nah terus apa kata Allah? Kata Allah, maka kepada Allah dan dia berbuat dan barang siapa menyerah, itu sih 23 ya, saya bahasnya 22. Saya bahasa ayat 22 ya. Baik. Dan barang siapa kafir, maka kekafirannya Bu ya, kafiran itu jangan menyedihkan engkau. Kata siapa? Kata Allah Bu ya. Kenapa? Karena mereka itu dikasih Al-Quran Bu ya, mereka menolak Bu ya, mereka menolak Bu ya. Nah kata Allah, kemudian apa kata Allah? Maka jangan menyedihkan engkau. Nah gitu Bu ya. Jadi setiap para nabi juga kalau menyampaikan risalah dari Allah, menyampaikan firman dari Allah, banyak yang menolak. Kata Allah apa? Jangan menyedihkan ya, tidak boleh sedih ya. Kenapa? Karena mereka bukan menolak engkau, tapi mereka menolak aku guys. Makanya kita juga Ibu, seperti saya Bu ya, menyampaikan Bu ya, kalau ada yang tidak suka, bukan menolak saya Bu ya, tapi menolak apa Bu? Ya, menolak ayat Bu ya. Ayatnya yaitu firman Allah. Jadi berarti menolak apa? Menolak firman Allah, menolak kalimat-kalimat dari Allah. Paham Bu ya? Jadi nggak usah sedih Bu. Kalau apa namanya, di sini juga dikatakan oleh Allah apa Bu ya? Jangan menyedihkan engkaunya pada siapa? Pada Nabi Muhammad, pada Rasulullah ya. Jadi Rasulullah jangan sedih, kata siapa? Kata Allah ya, walaupun mereka nolak ya. Kenapa? Mereka bukan menolak engkau, tapi menolak aku, kata Allah kepada Rasulullah. Gitu Bu ya. Baik, hanya pada kami tempat mereka kembali. Nah Ibu, mereka mau menerima ya ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah, mau enggak Bu ya, semua apa Bu, hanya pada kami, hanya kepada Allah tempat mereka kembali Bu ya. Nah jadi semuanya akan kembali kepada Allah. Jadi yang kafir akan kembali kepada Allah, akan menerima sesuai dengan kekafirannya, menerima balasannya Bu ya. Menerima balasannya itu selaras dengan apa Bu? Dengan ibadahnya, dengan perbuatannya gitu ya. Jadi apapun akan menerima selaras dengan perbuatannya. Kalau perbuatannya buruk ya selaras dengan perbuatan buruk, yaitu siksaannya selaras dengan perbuatannya gitu Bu ya. Seimbang, selaras seimbang Bu ya. Seimbang itu seimbang dengan perbuatannya gitu Bu ya. Nah, jadi semuanya kembali kepada Allah Bu ya. Kemudian kami beritakan kepada mereka, kami di sini siapa? Allah ya. Allah memberitakan kepada mereka apa-apa yang telah mereka kerjakan. Nah nanti Ibu, kan nanti kembali kepada Allah, kan di sini katakan ya, kembali kepada Allah. Nah kemudian kami, kata Allah itu beritakan kepada mereka. Jadi berikan kepada mereka itu kapan? Nanti di akhirat Bu ya, kepada mereka apa-apa yang telah mereka kerjakan. Semua kita juga begitu semuanya Bu ya. Nah, apa yang telah kita kerjakan gitu Bu ya, nanti apa Bu, diberitakan kepada kita ya, melalui apa ya, melalui catatan Bu ya, catatan kiri kanan, kemudian juga
bumi Bu ya, bumi juga merekam semuanya akan diceritakan dengan izin siapa? Dengan izin Allah ya Bu ya. Nah jadi diberitakan kepada mereka apa-apa yang telah mereka kerjakan. Semua kita juga begitu Bu ya. Apa Bu? Kata Allah akan diberitakan apa-apa yang kita kerjakan. Kalau pada waktu itu kan ini kan kafir Quraisy Bu ya. Kemudian sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa-apa yang dalam dada Bu ya. Jadi pada waktu itu juga Bu ya, ada yang ini munafik Bu ya. Munafik itu ada dua Bu ya. Ada yang menyembunyikan kebenaran Bu ya, kemudian menampakkan keburukan. Jadi hatinya mengakui Bu ya bahwa itu benar gitu ya, tapi karena gengsi Bu ya, karena gengsi jadi menolak gitu ya. Nah, kemudian ada yang menyembunyikan keburukan, menampakkan kebaikan gitu Bu ya. Ini semuanya tidak baik Bu ya. Rugi Bu kalau menampakkan kebaikan padahal hatinya buruk gitu Bu ya. Itu namanya munafik Bu ya. Nah, kemudian ada juga yang menampakkan keburukan, kemudian menyembunyikan kebenaran. Itu juga munafik. Kenapa? Dia gengsi ya, gengsi tidak mau mengakui gitu ya. Padahal hatinya mengakui gitu ya. Nah, padahal hatinya mengakui. Makanya di sini kata Allah Bu ya, Allah Maha mengetahui apa-apa yang ada dalam itu kan niat Bu ya, hati niat Bu ya. Nah seperti itu ya. Jadi semua dihisab Bu ya. Masya Allah Bu ya. Perbuatan hati ini malah lebih banyak dari perbuatan lidah loh Bu. Soalnya bisa kita nggak mengucap tapi dalam hati ya Bu. Iya perbuatan itu paling banyak Bu ya daripada perbuatan lidah gitu ya. Kenapa? Perbuatan kita diam ya, tapi di hati kan banyak yang dibicarakan Bu ya. Banyak dibicarakan gitu ya. Ya banyak yang dibicarakan. Makanya perbuatan hati sama perbuatan mulut banyak perbuatan hati. Tapi kan ada juga yang ini Bu, yang menahan tadi, menahan biar nggak meluap gitu ya. Gitu kan di hati aja gitu. Mau berbuat itu bukannya salah satu sabar. Maksudnya biar nggak keluar gitu kan ya, menahannya kan di hati aja gitu. Sabar itu. Nah itu sabar, balasannya orang sabar itu dapat balasannya tanpa batas Bu ya. Nah itu sabar. Supaya jangan meluas gitu kan, ditahan gitu ya. Nah, tapi kalau umpamanya fitnah Bu ya tetap harus ditanyakan gitu ya. Maksudnya ditanyakan gitu ya. Ditanyakan langsung. Kalau fitnah umpamanya gitu ya. Kalau fitnah ya harus ditanyakan gitu ya. Sebab fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Kenapa Bu? Fitnah itu merusak apa ya Bu ya? Merusak nama baik Bu ya. Jelek-jelek. Iya, merusak nama baik Bu ya. Nah kalau gitu Bu ya. Nah itu kalau bisa ya memang harus dijelaskan Bu ya, harus dijelaskan gitu. Tapi kalau mau ditahan ya insya Allah sabar namanya Bu ya. Insya Allah. Yang penting hatinya jangan ngeburuut ya Bu. Iya, sabar. Pahala sabar itu tanpa batas Bu ya. Terus kalau ditanyakan juga kadang nggak ada meluas, jadi nggak ada berubah gitu Bu. Nggak ada perubahan, ibaratnya ya udahlah gitu, daripada nanti malah jadi panjang, nggak ada ujungnya ya, nggak ketemu solusi juga gitu. Tapi kalau masalah hukum Bu ya, hukum halal haram itu memang harus dijelaskan Bu ya. Sebab Ibu kalau membiarkan kedzaliman, keburukan gitu ya, itu yang mendiamkan itu akan dapat Bu ya, dapat aja Bu ya gitu ya. Kan udah sering emang kadang-kadang dia juga kebiasaan ya Bu.
Soalnya udah watak Bu ya. Iya. Jadi kalau umpamanya tapi kalau agak kesindir mah ngerti Bu. Merasa gitu. Kalau agak kesindir mah merasa Bu ya. Seperti saya mengatakan apa namanya nanti sebelum aib orang terbuka, aib sendirinya dulu dibuka sama Allah Iya. gitu Bu ya. Langsung gini langsung gini Bu ya gitu. Jadi memang kalau kebenaran harus disampaikan Bu ya. Yang tidak boleh begini, tidak boleh begini yang harus kita sampaikan. Kenapa? Sebab kalau kita membiarkan kemungkaran, ya kita akan dapat azabnya. Yaitu sering saya ceritakan di surat Al-Baqarah Bu ya, yaitu kaum apa sih namanya Bani Israel Bu ya. Bani Israel kan tidak boleh tidak boleh ngambil ikan hari Sabtu. Kenapa? Hari Sabtu itu hari besarnya dia gitu ya, hari sucinya dia gitu kan. Nah, kan udah sering saya ceritakan yang satu yang segolongan lah, segolongan menebarkan jaring hari Jumat, hari Sabtu memang tetap dia ibadah. Enggak melupakan ibadah gitu. Iya. Nah, terus minterin, ngakalin iya. Kemudian hari Minggu kan ikannya udah banyak Bu ya. Nah, 3 golongan ini, yang satu golongan mengerjakan seperti tadi ngejaring ikan hari Jumat ya. Yang kedua itu membiarkan, yang penting nggak saya. Yang ketiga itu melarang. Nah, yang dapat azab yang mengerjakan sama yang mendiamkan tetap dapat azab. Makanya kalau kita mampu tidak boleh membiarkan Bu. Nah, kalau umpamanya dikatakan di hati nolak di hati Bu ya, itu kan dikatakan selemah-lemahnya iman ya. Kalau kita nggak bisa menyampaikan gitu ya, itu kan nggak bisa menyampaikan melarang kemungkaran gitu ya. Itu kan dikatakan selemah-lemahnya iman yang paling lemah tuh itu tidak bisa nahi mungkar ya. Selemah-lemahnya iman orang yang tidak bisa nahi mungkar gitu Bu ya. Ya itu kan diam kan. Nah ya mudah-mudahan diamnya nggak mampu tidak dapat azabnya Bu ya, seperti orang ya, maksudnya seorang ya, karena nggak ada kemampuan, nggak ada kekuasaan ya bukan nggak ada kemampuan gitu. Kita menjaga Bu ya, kita menjaga gitu. Tapi kalau kita diemin memang dengan kalimat-kalimatnya itu tidak merasakan itu tidak baik Bu ya. Itu tidak baik. Padahal kalimat-kalimat itu Bu tidak baik Bu ya. Yang kalau pertanyaan kepada saya kadang-kadang juga suka ngeselin saya gitu Bu ya. Tapi nggak paham gitu Bu ya, nggak paham. Merasanya itu benar, padahal itu tidak benar Bu ya. Merasanya benar gitu Bu ya, padahal tidak benar. Karena mungkin itu Bu, emang mungkin ya karena kejadiannya beneran terus mau langsung melarang kan nggak bisa mungkin gitu, jadi nanya ke ibu gitu bagaimana ya. Gitu. Bukan begitu. Kalau kata saya mah itu mah bebeja nggak bejaan. Terus emang saya mau ngelarang orang sana? Ya nggak juga kan? Nggak bisa juga kan? Iya, emang terus kalau dia menceritakan orang sana terus saya mungkin ya udah biar dikasih tahu caranya mungkin kayak gitu. Gitu. Ya emangnya jamaah saya. Kalau jamaah saya sampaikan gitu ya. Itu kan kewajiban saya. Ya, kalau di sana kan kewajiban saya. Ya, kayak gitu. Kan udah sering saya sampaikan, saya bilang gitu. Ya bilangin aja sendiri gitu kan. Gitu. Seharusnya juga enggak bilang sama saya. Enggak ada manfaatnya juga bilang sama saya Bu ya. Kecuali kalau yang dimasalahin
yang ngaji di saya, ya wajib saya menyampaikan gitu. Kalau memang menyangkut dengan ibu-ibu yang ngaji di saya, itu kewajiban saya menyampaikan gitu. Itu kan pelajaran berat gitu ya. Wajib saya menyampaikan. Lah kalau misalkan orang di sana, emang saya bisa nyampaikan sama orang-orang yang diceritain sama dia gitu, ya kan enggak juga. Saya rasa ya kalau orang udah lama ini makan udah tahu ya ibu sering nasehatin begini begitu, mungkin enggak gitulah ya, itu memberasi orang yang enggak. Iya, jadi jamaah sini maksudnya. Iya, jadi ngebejaan ngebejaan ke saya gitu ya, ngebejaan. Terus untuk apa manfaatnya? Kan saya juga nggak bisa nasehatin orang sono, kecuali yang menyangkut dengan ibu-ibu yang ngaji di sini. Ya saya bisa menyampaikan pelajaran gitu. Nah kalau nyeritain orang di sono, ya saya juga terus mau jawabnya apa? Ayo, emang RT aja gitu Bu. Hah? Bu RT gitu. Ya, jadi terus saya jawabannya apa? Kan cuma pendengar, kan saya nggak bisa ngejawab kan? Ya iya, jawabannya apa? Dan saya juga nggak tahu juga orangnya juga kan? Gitu. Ya lagi juga kalau apapun itu ya, walaupun jamaah sana jamaah sini di luar nggak pakai kerudung juga kan hak masing-masing ya, bukan hak masing-masing kan. Cuma kalau emang itu dari hatinya belum bergerak ya ibaratnya kan. Iya. Sekarang gini, kita mikir diri kita aja Bu ya. Jadi kita itu sudah berapa lama sih nutup rambut kepala gitu. Kan anak saya mah tahu yang rambutnya ini, yang rambutnya ini tahu. Lah, Rambutnya putih, yang rambutnya apa namanya? Yang rambutnya ombak aja, bukan keriting, ombak ya. Yang rambutnya ombak tahu, yang rambutnya ini tahu. Anak ini mah tahu gitu ya. Kenapa? Lah kan belum pada pakai kerudung. kalau saya ombak. Ya, jadi saya nggak suka Bu ya, saya nggak suka gitu ya. Saya nggak suka Bu ya, jadi ya udahlah nggak usah disampaikan ke saya kan gitu. Dah kita juga kan belum lama pakai jilbab juga gitu Bu ya. Jadi nggak usah semua masih banyak nggak usah nunjuk kekurangan orang. Itu masih sama aja, masih banyak kekurangan gitu ya. Iya, iya. Kita udah pakai jilbab kita pakaian kita emang udah syar'i. Belum. Ya belum lah. Jangan merasa udah sempurna Bu ya. Jangan merasa udah sempurna. Sempurna Bu, kaki. Iya, jangan merasa udah sempurna sehingga memandang orang itu apa namanya? Gitu Bu ya. Enggak, saya paling nggak suka Bu ya. Saya kalau nggak suka kayak gitu, ditanya-tanya kayak gitu. Orang juga saya nggak tahu dah. Nggak usah Bu ya. Tidak usah, maksudnya apa? Disampaikan saya sama saya maksudnya apa? Kan bukan pertanyaan kan? Iya, bukan pertanyaan kan? Iya, bukan pertanyaan. Orangnya siapa? Orangnya di mana? Saya juga nggak tahu. Aibnya kayak apa? Iya, enggak boleh Bu ya, karena kita juga belum sempurna. Perbaiki aja diri sendiri gitu ya. Yang di pikiran yang ngaji-ngaji. Iya, yang Jadi saya introspeksi diri siapa ya? Tapi itu tuh tidak merasa kalau perbuatan itu tidak baik Bu ya. Enggak merasa, makanya sering sekali. Terus sering saya bilangin kan udah saja ya, bilangin dong kan gitu kan. Kan saya juga suka bilang gitu kan. Gitu Bu ya. Ya diajarin sama diajarin ya, kalau orang sono diajarin di sono gitu Bu ya. Kalau orang ngaji di sini ya saya ngajarin. Ya Bu ya, kalau orang-orang sini ya saya ngajarin. Kalau ibu tidak baik ya, melanggar hukum, ya saya ajarin ya, hukum gini begini, hukum begini gitu Bu ya. Paham Bu ya. Ya kalau nyeritainnya orang sono ya saya juga nggak bisa ngajarin. Dan nggak tahu juga orang. Baik ya, jadi ya jadi Ibu
sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa-apa yang dalam dada gitu Bu ya. Jadi tadi ada munafik Bu ya, munafik apa? Hatinya mengakui kebenaran tapi lidahnya menolak. Itu namanya gengsi Bu ya. Namanya gengsi Bu ya. Nah, kemudian ada yang ada yang mengakui kebenaran, hatinya menolak gitu ya. Itu sabar. Itu apa? Nah, jadi tahu semuanya, Allah tahu ya, semuanya akan dihisab ya. Perbuatan dada itu perbuatan hati paling banyak daripada perbuatan mulut kan gitu ya. Kan hati makanya berjalan terus ya. Iya, hati kan berjalan terus, entah apa yang dikatakan, entah apa yang ada aja kan. Kalau ada suka tiba-tiba nyelak. Iya. Nah, tapi kan enggak ada dari tadi kan. Iya, tahu-tahu nyampe gitu ya. Kalau perbuatan lidah kan bisa dibatasi. Iya. Kita mau ngomong kejelekan orang kan, Ya, ingat nih ya, ingat ada remnya ya. Kita bisa diam. Iya. Hati terus iya, Bu iya, ya. itu. Yang hati nggak bisa direm. Yang suka bikin Tiba-tiba ya. Paham Bu ya. Nah, jadi perbuatan dada itu perbuatan hati. Mau Bu harus harus yang baik-baik aja Bu ya. Kenapa? Karena akan dihisab. Ya, akan dihisab ya semua. Kalau bisa mah bersih itu ya. Iya. Hati tuh kita nggak susah ngontrolnya Bu ya. Susah ngontrolnya. Kayaknya aduh. Ya itu makanya harus banyak istighfar Bu ya. Iya. Harus banyak istighfar. Ya memang terus mau nggak usah kirim gitu lah. mau gimana lagi, emang orang tuh banyak ujiannya Ibu. Iya. Ya orang tuh banyak ujiannya, nggak dari sini Bu ya, nggak dari sini, nggak dari anak, dari tetangga, nggak dari pokoknya Bu ya. Nah, banyak ujian kita itu harus sabar gitu Bu. Boleh nahan Bu ya, itu namanya sabar. Nahan apa Bu? Nahan yang mau Emosi. Itu paling bisanya itu Bu. Iya, kalau itu ya mudah-mudahan ya. Biar jangan sampai Meluas gitu. nggak jadi keributan kan gitu ya kan. Jadi malu kan. Kalau umpamanya iya bukti malu yang dibuka aibnya. Kalau umpamanya iya nggak bukti, fitnah kan. Iya. Fitnah kan. Iya. Orang ngomong yang sebenarnya aja itu udah gunjing, gibah Bu ya. Nah, apalagi yang tidak. Iya. Ya. Jadi memang ini antara dua ini Bu ya. Apa sih namanya? Pikiranan gitu Bu ya. Iya. Pikiranan, gimana nggak pikiranan? Yang satu dituduh Bu ya. Yang satu kan emang bawa orang ke sini Bu ya. Yang satu dituduh. Nah, terus enggak. Fitnah bukan? Bukannya itu yang satu ngomporin gitu. Yang di bawah mah diem. Jadi yang ngomong mah ya Enggak, yang ngomong itu yang ngomporin mungkin. ya enggak ngomporin juga ya, cuman nyampein aja ke saya gitu, cuman nyampein aja ke saya. Nah, terus ada yang suka ngebungain duit padahal ngaji di sini gitu, itu kan perlu saya sampaikan kan ya. Sering dikasih ini sama Iya, ibu ya masuk. ada yang ngomong gitu ya Bu, saya jadi bilang kalau emang yang ditujukinnya ke saya, kata saya gitu ya, kalau misalkan orang itu katanya sini main duit lah, kita merurungai malah juga yang kejeblok orang nggak dibayar-bayar. Nah, iya. Iya, yang keributan juga sama, yang utang duit juga sama gitu ya Bu. Iya, jadi gitu Bu ya. Jadi Umpamanya gitu ada ditujukannya ke Iya. saya, seandainya orang Jadi, itu kan mungkin ada yang iya. dituju. Pasti ada yang dituju Pasti dong. ada yang Kalau dituju. Lah emang ada, iya. memang ada, cuman nggak disebutin. Iya. Ngaji di sininya itu yang punya kewajiban saya menyampaikan itu karena orangnya ngaji di sini gitu ya. Kalau orang yang nggak ngaji di sini nggak peduli, saya juga nggak tahu gitu. Orangnya ngaji, bilangnya padahal ngaji di sini. Iya, gitu ya. makanya seandainya yang ditujukan itu ke saya mah nggak bungain kreditan nama duit yang pinjem Ya udah, itu mah saya mah nggak tahu urusannya ya. Iya. Saya mah nggak tahu Iya, urusannya. kita sama Cina pada gitu, boro-boro ya Mai kita mah
Saya mah nggak tahu urusannya. Yang penting saya menyampaikan kalau ada ibu-ibu di sini, Bu ya, yang suka ngebongoin duit, ya berhenti saat ini juga. Kan saya bilang gitu ya. Tinggalkan saat ini juga gitu. Kalau memang ada yang orang sini ngambil tanah orang, ya mumpung masih di dunia diberesin gitu, daripada nanti jadi beban di akhirat. Kan itu kewajiban saya. Kan itu kewajiban saya. Terus saya mau ngediamkan, ya Karena nggak yang ada di bisa. sini itu tadi Ya, jadinya. Iya, jadinya kita bertanya-tanya Ya, gitu ya. kan saya yang ngajar di sini. Iya. Lah, yang ngajar di sini padahal orang yang ngajar di sini. Lah kan itu kewajiban saya kan. Lah kalau nggak bilang padahal orang yang nggak di sini, ya saya itu nggak jadi masalah. Yang jadi masalah itu padahal ngaji di sini, gitu Itu kan? yang- Kan jadi yang- masalah kan? Yang kesininya Bu, yang ngaji ke Ibu. Yang Itu enggak, yang seorang Iya, nama, yang seorang nama anu merasa, ya, anu merasa tanahnya keambil orang gitu ya. Apa lebarnya semeter, panjangnya 10 meter, yang merasa gitu. Enggak, dianya mah nggak ngomong, Bu ya. Yang ngomong ya yang itu gitu, Bu ya. Kan itu kan jadi beban saya. Karena dia ngaji Ya, di ini sini jamaah juga sono ya Bu juga, yang Bu. Ya ngomong. kan jadi beban saya. Ya jamaah sono juga jadi pada bertanya-tanya, siapa ya begitu terus. Kayaknya Itu kenapa saya itu kewajiban saya, kenapa kewajiban saya? Karena ibu ngaji di sini bilang ada yang bungain duit, ya saya bilang ibu-ibu kalau yang ngaji di sini ada yang bungain duit, ya berhenti saat ini juga. Yang merasa kan Ibu gitu, Nah, yang yang merasa. merasa. Ya, Nggak kewajiban bodoh juga. saya bukan menyampaikan. Ya. Kewajiban saya bukan menyampaikan. Kan kewajiban saya. Kalau saya nggak menyampaikan, saya mendiamkan orang yang ngaji di sini membukakan uang dong. mudah-mudahan nggak ada, Bu. Nah, Mudah-mudahan. kata Udah saya, tahu yang ngaji ya, di sini gini, mah udah kata tahu. saya kalau memang enggak itu berarti fitnah, kan Iya, gitu, kan iya. saya sampein gitu, Bu Iya. ya. Nah, itu kan jadi beban Kita saya. ibaratnya udah puluhan tahun. Nah, jadi Kalau jadi kalau pikiran saya. katanya ada orang di depan musola begini-begini, saya ngedenger, cuma saya nggak mau ngedenger gitu. Tapi saya diam aja, dia kan nanyanya yang ibu adalah, saya diam aja, saya nulis aja tuh. Ya kalau yang itu yang katanya berdua kata itu ke sini mah, saya jadi tanya-tanya ya. Anu hijina itu katebak tuh. Gitu. Enggak katebak. Ya saya juga nggak tahu namanya juga. Kalau kenal mah kenal, tapi namanya nggak tahu. Tapi biasanya dia jangan. Ya, subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha Iya. jadi beban saya, Bu, kalau saya